baik. Kita mulai ya Bapak Ibu untuk webinar herbal pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, para peserta webinar herbal ramuan membantu mengatasi keputihan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita diberikan nikmat sehat untuk bisa saling bertemu secara virtual dalam kegiatan webinar pada siang hari ini. Yang mana mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dinda, moderator yang akan memandu kegiatan webinar pada siang hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke sesi utama, yaitu sesi pemaparan materi yang nantinya akan langsung dijelaskan dan dipandu oleh Bu Lani, kita adakan dulu sesi dokumentasi bersama ya Bapak Ibu ya, untuk validasi kegiatan pada siang hari ini. Saya mohon Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kameranya sebentar. Kita adakan sesi dokumentasi. Oke, baik. Mohon izin Bapak Ibu yang masih belum mengaktifkan kameranya, mohon untuk bisa diaktifkan hanya sebentar saja. Tadi lu belum jalan. Oke, baik. Jika memang ada kesibukan lain dan tidak bisa on cam, tidak Bapak Ibu, namun bagi yang bisa, mohon untuk bisa on cam. Orang tuh bisa buka platform. Bapak Ibu. Oke, baik. Saja saya mulai. Ada 2 slide di laptop saya. Saya mulai untuk sesi dokumentasinya ya Bapak Ibu ya. Berikan senyum yang terbaik. Berikan senyum terbaiknya. Slide 1 saya mulai. 1, 2, 3. Oke, berlanjut di slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk on cam. Dan langsung saja kita ke sesi utama, yaitu sesi pemaparan materi yang akan langsung disampaikan oleh Apoteker Lani Anggraini M.Farm. Kepada Bu Lani, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Neng Dinda. Baik, pertama saya sapa dulu semua rekan-rekan sejawat, juga sahabat lainnya yang sudah hadir pada webinar kita sore hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih memberikan kita limpahan eh, karunia, nikmat, sehat, waktu, sehingga kita masih dihantarkan untuk dapat menuntut ilmu dalam rangka menjaga kesehatan kita sekarang baik untuk masa depan. Tuh. Saya senang sekali pesertanya banyak dan ini juga kebanyakan kaum hawa ya, karena ilmu ini memang sangat penting meskipun banyak orang meremehkan, mungkin juga karena tabu ataupun karena malu mungkin ya, tidak biasa membicarakan hal ini, suatu hal yang begitu private, tapi menurut saya ini adalah suatu yang esensial, suatu yang penting yang harusnya semua kaum wanita mengetahuinya. Kita yang mempunyai istri, yang mempunyai anak gadis, mungkin dengan mengetahui hal ini bisa dapat ikut mendukung
kesehatan reproduksi wanita di rumahnya, gitu ya. Eh, Mulai saja ya. Saya Baru izin dan dua orang share jalan screen ya, kak Neng cus Dinda. kak cik. Ama asoy. Nggak, kotak kok. Kotak kok. Baik, saya mulai saja. Perkenalkan, nama saya Lani Anggraini. Saat ini saya masih bekerja di rumah sakit umum ya, rumah sakit umum pusat sebagai sitotoxic handler. Juga saya menjadi penanggung jawab di apotek. Sehari-hari juga saya masih mendalami sebagai terapis, juga akupunkturis, dan yang terbaru adalah herbalis juga gitu ya. Jadi mungkin pengalaman herbal saya juga belum sebanyak sahabat semua yang ada hadir di sini. Namun saya ingin sekali berbagi hal-hal penting yang mungkin belum sempat terpikirkan atau belum pernah diketahui oleh teman-teman. Nah, sebagai sakti induction-nya, saya himbau pada sahabat-sahabat semua agar menjaga jarak mata ke layar itu minimal 30 cm ya, atau mungkin agak kurang, bagaimana nyamannya, yang penting tidak terlalu dekat. Kemudian duduk ergonomis, tidak membungkuk, tidak juga mendongak, tapi pandangan mata lurus kepada layar, eh, tidak membungkuk. Diusahakan punggung kita, punggung bagian bawah kita menyandar pada sandaran kursi dengan topangan yang baik. Kemudian tetap jaga jarak, maksudnya jaga jarak di sini dengan lingkungan sekitarnya agar tidak terdistraksi. Kemudian lakukan istirahat mata, jadi perhatikan layar selama 20 menit, kemudian istirahatkan, pejamkan 20 detik. Setelah itu eh, palingkan pandangan kita sebanyak 20 yard atau sekitar 3 sampai 4 meter gitu ya ke arah lain. Setelah itu fokus lagi kepada layar monitor. Kemudian perhatikan pula bahaya kelistrikan, cek kembali sumber listrik yang ada, apakah tidak bersentuhan dengan air ataupun eh, jalur kabelnya aman. Kemudian perhatikan alarm bahaya, barangkali di gedungnya ada bunyi alarm bahaya kebakaran, agar itu juga menjadi perhatian kita. Kemudian hindari aktivitas berbahaya. Jadi disarankan mengikuti Zoom ini tidak sambil menyetir ya. Selanjutnya, eh, sahabat-sahabat semua, pada sore hari ini hingga nanti menjelang asar nanti, eh, saya akan menemani sahabat-sahabat semua untuk mempelajari apa itu keputihan, kemudian bagaimana kondisinya, dan harus bisa membedakan mana keputihan yang patologis dan mana yang fisiologis atau normal. Kemudian saya ingin sekali sahabat semua di sini dapat memilih ramuan yang sesuai, gitu ya. Dan yang terakhir adalah mampu membuat ramuan dengan baik dan benar. Nah, kita langsung ke intinya, bahwa apa sih sebenarnya itu keputihan? Keputihan itu merupakan mekanisme tubuh kita secara alami
dalam mencegah infeksi serta menjaga kebersihan vagina. Namun, itu bisa jadi berbahaya jika ternyata lendir yang keluarnya itu berlebihan atau malah disertai oleh gejala lain. Saya lanjut ya. Jadi teman-teman bisa melihat dari warna yang ditimbulkan, yang diperlihatkan pada mukus atau sekret dari vagina itu ya. Yang pertama itu adalah bening, bisa putih, bisa transparan. Nah ini yang fisiologis, artinya normal. Dia agak lengket, tapi tidak berbau dan juga tidak menimbulkan rasa gatal. Kemudian yang kedua, warnanya putih susu. Namun seperti kepala susu ya. Jadi ada bulir-bulirnya, bahkan lengket sekali dan biasanya padat. Yang ketiga, sekretnya itu berwarna kuning kehijauan. Nah, biasanya ini infeksi akibat bakteri. Bisa infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual atau juga bakteri yang lainnya ya. Nah, kemudian ada juga ini sekretnya itu kemerahan. Nah, biasanya ini adalah sekret menjelang menstruasi. Biasanya apa ya? Menstruasi hari terakhir. Tapi jika sekret yang keluarnya lebih dari 1 hari, lebih dari 2 hari, nah itu ada kemungkinan ada keganasan. Jika warna merah itu tidak memudar. Nah, kalau yang putih tapi kemerah mudaan, nah ini bercaknya biasanya pasca mendapat periode. Jadi warnanya lebih terang dan hampir putih. Lain halnya dengan sekret yang berwarna putih keabuan. Biasanya ini terjadi bakteria vaginosis. Diakibatkan oleh virus biasanya. Jadi sebetulnya warnanya khas ya, sahabat-sahabat semua. Kita bisa memprediksi sekret yang keluar dari organ intim kita ini apakah normal atau memang ada masalah. Kita bisa lihatnya pertama dari warna. Dan perlu sahabat-sahabat semua ketahui bahwa yang namanya keputihan itu ada siklusnya. Tentu saja kalau bersiklus berarti yang fisiologis, yang normal. 1 atau 5 hari saat menstruasi, itu dinding rahim itu akan mengalami peluruhan. Sehingga untuk memudahkan, maka akan dikeluarkan sekret atau lendir itu. Jadi, kemungkinan jika memang selain ada darah, juga ada keluar lendir, nah itu tidak masalah. Ya. Kemudian, keputihan ini di hari 6 sampai ke 14, dihitung sejak hari pertama haid, itu cairannya akan berwarna bening, putih hingga kuning. Kemungkinan lengket. Sebetulnya kalau agak kuning, itu masih dianggap fisiologis, masih dianggap normal. Karena apalagi jika tidak disertai dengan bau atau gatal. Nah, ini masih normal ya, sahabat-sahabat semuanya. Jadi jika memang warna putih hingga agak kuning, itu bukan masalah. Ya. Kecuali kalau ada gatal atau ada nyeri. Gitu ya. Itu patut diperiksakan. Bisa jadi ada gangguan hormonal, ada iritasi, atau memang ada kelainan pada jaringan organ reproduksinya.
Nah, kemudian menginjak di hari 14 sampai 25 itu akan terjadi yang namanya ovulasi. Jadi sel-sel telurnya mengalami kematangan sehingga keputihan dengan tekstur cair dan bening setelah ovulasi kembali ke jenis keputihan sebelumnya. Jadi setelah memasuki fase ini, maka akan kembali lagi ke tekstur yang sebelumnya, yaitu putih bening. Kemudian selanjutnya di hari 25 hingga akhir bulan itu akan terjadi pre-menstruation syndrome, ya, keputihan semakin berkurang dan siklusnya akan berkurang. Nah, biasanya eh, berkurang ini maksudnya karena akan mempersiapkan meluruhnya darah haid, gitu ya. Jadi saya sebutkan kembali bahwa keputihan yang fisiologis atau yang normal itu lendirnya berwarna putih atau transparan, tidak berbau dan juga tidak disertai gatal. Jadi bagaimana ini? Bisa dibedakan ya, sahabat-sahabat semua. Nanti di akhir sesi kita ada tanya jawab. Mungkin dari sekarang jika ada yang terskip atau memang ada yang kurang jelas, silakan dicatat terlebih dahulu sehingga nanti pada saat Q&A hal-hal itu bisa kita bahas. Jadi saya simpulkan ya teman-teman bahwa untuk membedakan apakah keputihan kita ini normal atau tidak, itu berdasarkan perbedaan dari aspek-aspek ini. Yang jelas tadi adalah dari perbedaan warna ya. Kalau warna untuk keputihan normal itu putih dan hampir bening atau kekuningan tapi bening, gitu ya. Kemudian agak lengket. Nah, itu sebetulnya udah fisiologi. Nah, jika ternyata warnanya semakin intens, bahkan warnanya warna-warni, nah itu berarti sudah terjadi abnormalitas. Perhatikan pula teksturnya. Biasanya kalau yang ada masalah, dia menggumpal, kental dan padat. Baunya juga menyengat dan ada rasa gatal. Kemudian ada perubahan. Jadi kalau misalnya untuk keputihan yang masih normal atau fisiologis, itu biasanya ada menjadi kecoklatan menjelang periode haid. Tapi jika ternyata perubahan itu terjadi secara tiba-tiba, yang tadinya berwarna putih bening, kemudian keesokan harinya menjadi warna putih susu, atau menjadi putih kehijauan, atau putih keabuan, hal ini berarti menunjukkan gejala suatu penyakit. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya, lalu sebenarnya dengan warna-warna yang tadi saya sebutkan, itu warna putih. Suara saya masih terdengar? Masih, Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, bila sekretnya berwarna putih, kemudian dia tidak transparan, berbau, gatal, bahkan disertai dengan rasa nyeri di bagian perut bawah. Biasanya itu disebabkan oleh jamur, Candida albicans, atau Candida-Candida lainnya yang menyebabkan sekret itu menjadi berwarna putih seperti kepala susu. Kemudian, jika warna keputihan itu menjadi berwarna kuning kehijauan, kemudian kental dan encer, bahkan berbuih, juga disertai bau yang tidak enak, timbul juga rasa gatal dan iritasi. Nah, itu biasanya disebabkan oleh bakteri. Bisa gonore, bisa trichomoniasis,
Nah, kemudian kalau yang tadi yang putih ke abu-abuan itu disebabkan oleh virus. Contohnya human papilloma virus, bisa juga oleh virus herpes atau kondiloma. Nah, biasanya kalau kondiloma itu dia kondisinya khusus, disertai adanya tumbuh kutil pada vagina atau pada rahim. Tapi teman-teman jangan merasa tenang jika ternyata eh, secretnya itu masih berwarna keputihan, putih transparan, namun ternyata berlebihan. Jadi merasa basah terus. Nah, ini harusnya menjadi perhatian kita ya teman-teman semuanya, karena ini bisa jadi ada gangguan hormonal, apalagi disertai rasa nyeri ya. Nah, baik-baiknya tidak melakukan dulu hubungan intim ya bagi yang sudah menikah, selesaikan dulu masalah keputihannya dulu. Nah, ini yang patut diwaspadai oleh teman-teman semua adalah sekret yang berwarna kemerahan tadi. Bisa bercampur darah dan berbau busuk menyengat. Biasanya terjadi pembusukan eh, sel-sel jaringan yang mati sehingga menimbulkan bau aroma yang kurang sedap dan bahkan terjadi apa ya pecahnya pembuluh darah gitu sehingga warna sekretnya akan bercampur dengan darah. Nah, gimana nih teman-teman? Semuanya sudah tahu bisa bagaimana caranya dapat membedakan mana sekret keputihan yang normal dengan yang tidak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi akan saya sebutkan nih satu persatu eh, nama herbal yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan kita ini sudah termaktub dalam acuan sediaan herbal volume 7 di edisi yang pertama. Yang pertama itu pasti adalah kunyit, gitu ya. Kunyit itu mudah didapatkan, herbal yang murah, kemudian gampang pula cara membuatnya, gitu ya. Apalagi teman-teman herbalis yang juga ikut dalam webinar sore hari ini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya rimpang kunyit. Nah, kaum ibu yang juga sering memasak, pasti komponen ini tidak akan pernah lewati. Gitu. Nah, bagaimana cara menyiapkannya? Kita ambil setengah sampai 1 gram simplisia, kemudian direbus selama 15 menit, diamkan selama 5 menit, kemudian saring dan diencerkan. Nah, setelah itu diencerkan dengan perbandingan 1:10 ya. Nah, setelah itu atau bisa juga kita ambil simplisia kasar sebanyak 3 sampai 9 gram per hari. Serbuknya bisa dibikin teh ya. Dosisnya 1,5 sampai 3 gram diseduh dengan air. Airnya bisa sampai 3 gelas. Berarti kalau 1,5 gram, airnya 2 gelas. Kalau 3 gram, berarti 3 gelas. Mohon maaf teman-teman, saya masih di tempat kerja, jadinya masih banyak orang lalu lalang. Kita lanjutkan ya. Nah, ini memang kebanyakan yang namanya herbal itu baiknya dikonsumsi sebelum makan, gitu ya. Karena penyerapannya akan lebih maksimal dan efeknya juga lebih optimal.
Jadi kenapa kurkuma ini atau rimpang kunyit ini menjadi salah satu herbal yang direkomendasikan untuk penyakit ini? Karena kurkuma mengandung kurkumin yang memiliki efek anti jamur. Sudah banyak penelitiannya juga, dan ini sudah dicantumkan dalam acuan sediaan herbal yang sudah dipatenkan oleh pemerintah. Selain itu, setelah rimpang kunyit, nah ini juga pasti sahabat-sahabat semuanya sudah tahu yang namanya daun sirih, ya. Daun sirih atau Piparis betel folium itu eh, bukan hal yang asing karena memiliki minyak atsiri yang namanya kafibetol ini dia memiliki efek antiseptik, anti jamur, eh, khusus Candida albicans. Nah, hanya saja kalau daun ini jarang diminum ya dan jarang disarankan untuk diminum karena khawatir bisa membunuh flora normal dalam saluran cerna. Namun jika memang eh, perlu, maka dibuatkan jus dan hanya butuh 5 sampai 10 cc saja. Jadi tidak banyak-banyak ya. Nah, jadi biasanya kalau yang namanya daun sirih ini kita gunakan untuk cairan pembasuh, pembasuh organ kewanitaan. Nah, caranya sudah ada di sini, yaitu kita ambil 7 sampai 10 lembar daun sirih, kemudian direbus dengan 2,5 liter air sampai mendidih. Air rebusan tersebut dalam keadaan masih hangat dipakai untuk membasuh atau membersihkan organ kewanitaan kita secara berulang-ulang ya. Baiknya digunakan saat masih hangat, gitu ya. Dan ini dilakukan bisa sampai 5 hari berturut-turut. Setelah itu jangan lupa setelah dibasuh di sekitar area wanitaan kita ini ya dikeringkan sehingga tidak menimbulkan kelembaban. Yang selanjutnya, mohon maaf ini maksudnya godokan biji kelabet ya. Biji kelabet atau fenugreek, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua ini tidak asing ya dengan yang namanya biji kelabet. Funigresi semen ini, biji kelabet ini, fenugreek ini, ternyata selain memiliki efek yang dapat membantu mengatasi keputihan, juga memiliki banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Biasanya juga selain untuk menambah apa ya, menambah produksi ASI, ternyata pada ibu hamil atau pada gadis remaja atau pada ibu-ibu gitu ya, eh, teh herbal ini juga sangat penting ya. Caranya adalah dengan merebus 1 sendok teh biji fenugreek ini dengan air secukupnya. Setelah mendidih, kemudian disaring. Nah, ini disebutnya sebagai teh kelabet ya, teh biji kelabet. Jadi ada apa sih di dalam kelabet ini? Ternyata herbal ini memiliki minyak atsiri dan trigonelin yang berefek dapat mengatur pH organ intim kita dan meningkatkan imunitas. Jadi faktor apa ya? Faktor kekebalan tubuh kita itu ditingkatkan, distimulus agar pada aktif, aktif dalam menjaga hal-hal yang patologis yang mungkin saja masuk ke dalam tubuh. Dibikin teh ya kalau kelabat. Nah, yang ini namanya yogurt ya. Jadi fermentasi yang mengandung lactobacillus dan bifidobacterium yang ternyata mampu mengatasi atau mengalahkan jamur, gitu ya.
kan jamur itu bisa saja tumbuh di dalam vagina atau malah di bagian vulva, di bagian sekitar area ini ya, area vagina, tapi di bagian luar. Nah, biasanya timbul gatal gitu ya, gatal-gatal, apalagi pada saat kondisinya sedang lembab, gitu ya. Pasti gatal itu semakin semakin terasa, semakin menyiksa, ya. Nah, kalau ini konsumsinya secara rutin atau bisa juga dioleskan di area yang terkena infeksi jamur. Kalau sekiranya yang gatalnya itu tidak terlalu dalam, ini bisa dioleskan, ya. Tentu saja yogurtnya yang murni ya, yang plain. Yogurtnya tidak yang berwarna, tidak berasa stroberi atau sudah ditambahkan rasa buah, ya, tapi yang plain dan masih murni. Nah, ini juga ada cuka sari apel. Nah, ini juga sama ya. Di dalam eh, cuka sari apel ini, dia dapat menyeimbangkan pH sehingga organ vagina kita, maka itu akan menjadi satu pada air mandi, lalu akan untuk area kita. Jadi memang bagi teman-teman yang hobi berendam dengan air panas dan air rendamannya diberi sabun, itu sebetulnya meningkatkan resiko dia akan membunuh flora normal gitu ya, akan mematikan flora normal yang ada di dalam vagina kita gitu ya. Atau dengan sabun atau air mandi rendaman yang mengandung sabun itu kan pH-nya tinggi itu biasanya itu akan mengganggu stabilitas pH pada organ intim kita. Jadi akan mengganggu dan mempermudah masuknya eh, patogen-patogen ke dalam tubuh melalui vagina. Tuh. Nah, ini ada herbal yang lain lagi. Kita mungkin tahu kalau yang namanya oregano itu enaknya buat ditabur di stik ya, atau ditabur dalam salad. Nah, ternyata ini memiliki efek farmakologi yang baik ya, karena memiliki efek anti jamur juga dan antibakteri. Minyak esensial seperti oregano ini, selain juga memiliki eh, minyak atsiri yang berefek anti jamur dan antibakteri, memiliki kesamaan pula dengan yang namanya minyak kelapa atau minyak ini, saya lupa satu lagi. Itu ternyata memiliki kesamaan yang khas dalam memberikan efek anti jamur dan antibakteri. Essential oil itu sangat penting ya, sebagai aromaterapi, juga sebagai obat oles bagi teman-teman yang memiliki masalah di kulit. Ya. Ini tidak diminum, tapi minyaknya dioleskan ke area yang terkena infeksi setelah mandi atau setelah dibersihkan. Tentu saja dalam keadaan sudah kering ya, baru dioleskan minyak ini. Selanjutnya, mohon maaf, Neng Dinda, saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 3:30, Ibu. Oh, 3:30, termasuk sama itu ya, sesi Q&A ya? Iya, betul. Baik. Teman-teman, kita lanjutkan kembali. Sediaan herbal untuk keputihan itu apa lagi? Nah, ini pasti sudah tidak asing juga. Bawang putih ya. Jadi bawang putih ini selain dia memberikan aroma yang sedap untuk masakan kita, juga memiliki kandungan yang namanya benzil selenosianat yang dapat menghambat induksi azoksimetana sehingga
sel-sel kanker pada kolon itu dia bisa dihambat gitu ya. Kemudian senyawa sulfurnya bersifat anti jamur dan antibakteri gitu. Ada juga beberapa orang yang tidak begitu suka ya dengan aromanya. Namun ini ternyata memiliki khasiat anti kanker gitu ya. Dan tentu saja ada antibakteri. Jadi daripada kita menggunakan obat kimia, kemudian tanpa tahu kejelasan status penyakitnya, saya lebih baik kita gunakan bahan alami ini. Karena pasti yang jelas efek sampingnya lebih sedikit gitu. Namun memiliki efek farmakologis yang kuat gitu ya. Caranya bagaimana? Konsumsi air rebusan bawang putih cincang sebanyak 3 kali sehari untuk hasil yang optimal. Jadi bawang putihnya dicincang dulu, kemudian direbus beberapa menit, 5-10 menit dalam air secukupnya. Ya, bisa diminum hingga 3 kali. Gitu. Nah, teman-teman yang suka makan tempe mendoan pasti nggak pernah luput dengan menggunakan biji ketumbar gitu ya. Nah, ketumbar ini kan sebetulnya terkenalnya karena memiliki efek yang bisa menurunkan kadar kolesterol. Tapi ternyata selain itu, ketumbar juga bisa digunakan untuk membantu mengatasi keputihan ini. Gitu. Ada apa di dalamnya? Nah, ternyata ada senyawa fenol yang namanya linalol atau kariandrol yang terkandung di dalam ketumbar ini, dan flavonoidnya juga bersifat antibakteri. Tuh ya. Jadi ketumbar ini sangat efektif apalagi jika dikonsumsi secara teratur. Tuh. Caranya bagaimana? 2 sendok teh biji ketumbar direndam dalam 1 gelas air semalaman. Jadi ini tanpa perlu pemanasan, cukup direndam saja. Tapi kalau saya mah kayaknya pengen direbus aja, boleh. Caranya dengan 10 gram ketumbar itu direbus dalam 10 ml air selama 5-10 menit. Nah, kemudian setelah keesokan kalau rendamannya ya, tapi kalau rebusannya ditunggu sampai dingin, kemudian disaring bijinya dan air rendamannya diminum saat perut masih kosong. Ya, baiknya memang bangun tidur dan sebelum tidur, tuh ya. Tapi sehari cukup sekali saja sih ya. Kalau ketumbar, khawatirnya nanti bisa hipokolesterolemia ya. Selanjutnya, selain ketumbar, juga ada kulit buah delima, Granatif fructus cortex. Nah, sahabat-sahabat semuanya, satu-satunya herbal yang aman untuk dikonsumsi ibu hamil ini adalah ini, kulit delima gitu ya. Dia memiliki saponin dan kemudian flavonoidnya juga yang bersifat anti jamur dan antibakteri gitu ya. Caranya bagaimana? Itu dengan merebus 15 gram kulit buah delima yang sudah kering ya, teman-teman, dengan 20 gram kunyit yang sudah dipotong-potong dan 10 gram daun sambiloto yang sudah kering juga. Rebus campuran ini dengan 800 ml air sampai hanya tersisa 300 ml saja. Setelah itu disaring, boleh ditambahkan madu, gula aren, lalu diminum sehari 2 kali. Selanjutnya, selain kulit buah delima, ada juga daun basil. Nah, teman-teman semuanya, daun basil ini sebetulnya berbeda sekali dengan daun kemangi ya. Hati-hati jangan sampai karena memang tampilan daunnya mirip ya dengan daun kemangi. Tapi ini berbeda sebetulnya ya. Sama nama, tapi spesiesnya berbeda. Daun basil ini memiliki khasiat anti radang dan antioksidan yang tinggi
serta menenangkan. Jadi selain untuk meredakan stres atau kecemasan, nah ternyata minyak asirinya yang bersifat antiinflamasi ini juga cocok untuk mengatasi keputihan. Tuh, caranya bagaimana? Tuangkan air mendidih atas daun basil dalam cangkir. Jadi daun basil yang eh, sudah dibersihkan, dimasukkan ke dalam cangkir, kemudian dituangkan air mendidih. Ditutup, setelah itu diamkan selama 7 sampai 10 menit. Cara-caranya sepertinya hampir mirip ya dengan yang sebelumnya. Kemudian saring daun basil lalu tambahkan madu ke dalamnya setelah dingin. Ingat, penambahan madu hanya ketika cairan herbal atau godokan herbalnya sudah beranjak dingin, ya. Tidak disarankan menambahkan pada saat panas atau masih hangat, gitu ya, karena akan merusak kandungan dari madu tersebut. Nah, itu kan tadi herbalnya sendiri-sendiri ya. Nah, saya juga ada resep dari Dr. Zaidul Akbar, dan ternyata ini juga sudah bisa mencakup hampir semua ingredient atau bahan-bahan alam yang Simplicia yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya gitu ya. Namun di sini disebutkan ada komponennya adalah rimpang jahe. Jahe itu sifatnya menghangatkan dan juga memang memiliki senyawa yang bisa ada yang raisen nih, Neng Dinda. Atau nanti saja saya selesaikan ya. Boleh, Bu. Oke, sedikit lagi kok ya. Kita teruskan, kita selesaikan slide-nya. Setelah itu kita layani tadi yang tanggapi yang raisen tadi ya. 1 ruas jempol jahe, kemudian ditambah 1 ruas jempol kunyit, ada 1 batang kulit kayu manis, kemudian ditambah kapulaga, itu 1 sendok teh, 1 biji cengkeh aja, kemudian ketumbarnya 1 sendok teh. Nah, ini eh, dimasukkan ke dalam gelas ya, dan tentu saja rimpang jahe dan kunyitnya sudah diiris-iris terlebih dahulu agar lebih mudah dihancurkan. Itu dipukul-pukul dulu ya, digeprek dulu. Kemudian setelah itu seduh dengan air mendidih ya, air mendidih minimal 70 derajat Celcius, kemudian ditutup. Setelah ada mungkin beberapa menit, 7 sampai 10 menit, tunggu sampai hangat, lalu atau tunggu sampai dingin ya, baru tambahkan madu. Setelah itu diaduk sampai merata, baru bisa dikonsumsi. Nah, ramuan ini diminum sehari cukup 1 kali saja, selama 5 hari berturut-turut. Nah, namun jika ternyata keluhannya masih ada, itu bisa ditambah lagi, dan eh, apa dosis kunyit atau volume kunyitnya bisa ditambah, gitu ya. Nah, yang terpenting itu kan sebetulnya dan juga lebih murah adalah mencegah. Kalau sudah terjadi, udah mah kita merasa jadi apa ya? Biasanya eh, wanita dengan keputihan itu akan cenderung kurang percaya diri tuh, karena merasa risih, kemudian merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, jadi baiknya adalah lakukan pencegahan, gitu ya. Kecuali kalau memang yang sudah terjadi, ayo semangat kita lakukan pengobatannya. Setelah itu, setelah selesai, baru setiap hari rajin melakukan pencegahan. Gitu. Yang pertama adalah, yang terpenting adalah jaga higienitas. Kebersihan kita pada saat membersihkan, kemudian
air yang kita gunakan untuk membersihkan itu memang betul-betul sudah bersih gitu ya. Kemudian arah membersihkannya ini jangan lupa ya, apalagi yang kloset duduk biasanya kan menggunakan shower. Nah, ini harus diperhatikan arahnya. Jangan sampai dari belakang ke depan, tapi harus yang dari depan ke arah anus. Itu ya, agar bakteri dari dalam dari yang bersumber dari anus itu tidak eh, tidak menuju ke organ intim wanita. Dan pastikan setelah melakukan pembersihan ini segera lakukan pengeringan ya, segera dikeringkan dengan tisu yang cukup ya, tisu yang sehat juga tanpa pemutih. Nah, yang berikutnya tentu saja lakukan gaya hidup sehat ya, mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, sehat, alami, bukan junk food. Kemudian minum herbalnya secara rutin, kemudian olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup serta hindari stres. Sebetulnya stres juga perlu ya dalam hidup ini karena kita juga perlu suatu ujian atau tantangan gitu ya. Apakah kita mampu melakukan mengatasi suatu permasalahan. Tapi ada kalanya ternyata ya kita merasa tidak mampu gitu. Nah, akhirnya jadi stres. Jadi baiknya dihindari ya stres itu. Lakukan bagaimana cara mengatasi masalah kita itu. Kemudian, nah, kemudian selain itu juga teman-teman jangan lupa untuk menghindari pemakaian celana dalam yang terlalu ketat. Bagi yang suka memakai celana panjang ya, agar memilih bahannya yang tidak terlalu vakum ya, dan tidak breathable serta tidak menyerap keringat. Itu akan menimbulkan kelembaban yang terlalu eh, terlalu apa ya, terlalu menutup di area tersebut sehingga kelembaban itu akan mengundang bakteri dan juga tumbuhnya jamur. Gitu ya. Selain itu juga hindari pemakaian sabun atau pembersih untuk organ intim yang menggunakan parfum atau pH-nya terlalu tinggi, terlalu keras, gitu ya. Nah, mungkin itu saja pencegahan, tips-tips yang bisa diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Setelah itu, saya kembalikan lagi kepada moderator kita hari ini. Silakan, Neng Dinda. Baik, terima kasih banyak Bu Lani atas pemaparan materinya yang luar biasa. Tentunya banyak insight dan juga pengetahuan yang bisa kita dapatkan ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu saya persilahkan jika ingin bertanya secara langsung, silahkan bisa open mic dan juga jika berkenan bisa diaktifkan videonya ataupun bisa memilih opsi untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya bantu sampaikan kepada Bu Lani. Baik, untuk yang pertama ada Apoteker Angelia Wulansari. Silahkan Ibu Apoteker Angelia. Baik, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk sharingnya ya Ibu. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Jadi kalau misalkan tidak mengalami keputihan, tapi secara rutin, memang tidak setiap hari misalkan, itu menggunakan rebusan daun sirih. Apakah itu nggak apa-apa atau sebaiknya tidak seperti itu? Atau mungkin juga menggunakan ramuan-ramuan yang lain seperti itu? Apakah nggak apa-apa atau mungkin jeda waktunya kalau memang boleh itu berapa lama seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Silakan pertanyaannya, Bu Lani bisa teman dijawab. sejawat. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya ya, teman sejawat, Ibu Apoteker Angelia. Jadi, saya ingin bertanya kembali ini,
tadi yang dimaksud keputihannya itu menurut Ibu tergolong yang masih fisiologis atau sudah yang abnormal. Nah, ingat tadi ada siklus yang sudah saya paparkan. Apakah termasuk dalam range itu atau memang ada gejala-gejala lain yang menyertai? Misalnya, kalau hanya sekedar putih, kemudian transparan, pokoknya karakter keputihan yang normal ya. Saya pikir penggunaan daun sirih itu eh, tidak mengapa ya dipakai. Hanya saja digunakan tidak tiap hari karena karena apa ya? Karena jika digunakan tiap hari itu akan mengganggu flora normalnya juga karena kan tidak bermasalah sebetulnya. Misalnya mau seminggu sekali gitu ya. Karena khawatir udah berenang nih, saya ingin memakai air rebusan daun sirih. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau digunakan setiap hari, jika tidak ada gejala yang menyertai, saya pikir tidak perlu gitu. Malah nanti iritasi. Ya, tetap kita juga harus berhati-hati ya, meskipun ini adalah bahan alam dan masih tergolong herbal juga baiknya kita menggunakannya secara tepat gitu. Bagaimana? Bisa diterima nggak jawabannya? Baik, terima kasih Ibu. Cukup sepaham juga dengan saya. Terima Ah, kasih. terima kasih kembali. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat, Bu Lani. Yang pertama Baik. dari Bapak Trubus Baskara, yang mana pertanyaannya adalah cara pemberian herbal yang digunakan secara oles itu dioles di bagian labia atau di dalam lubang vagina. Untuk yang rebusan daun sirih, apakah itu diaplikasikan secara dibasuh atau dioles? Baik. Eh, Sebetulnya yang dioles itu biasanya yang disebabkan oleh infeksi jamur. Nah, ada gejala di mana selain di lubang vaginanya juga gatal, ada juga di daerah labianya, makanya perlu dioles gitu. Tapi yang dioles itu kan hanya minyak saja, karena seperti rebusan daun sirih itu dipakai untuk dibasuh, bukan dioles, ya. Karena berupa air rebusan. Lain halnya dengan minyak. Kalau minyak itu bisa dioleskan. Gimana Pak? Bisa dipahami nggak ya? Bagaimana Pak Oki? Apakah cukup menjawab? Oke, baik. Kita lanjut saja Bu ya ke pertanyaan Ya, selanjutnya itu dari baik. Ibu Marcelina Sore. Terima kasih untuk materinya. Kapan baiknya mengkonsumsi rebusan bawang putih sesudah makan atau sebelum makan? Jika sebelum makan, apakah tidak ada pengaruh terhadap lambung? Baik. Pengecualian sepertinya bagi sahabat-sahabat semua yang lambungnya memiliki gangguan, baiknya dikonsumsi itu setelah makan atau pada saat makan, gitu ya. Tapi kalau menurut saya dengan air rebusan eh, bawang putih itu tidak sekeras dengan kita mengunyah gitu ya atau menelan langsung biji bawang putih tunggal. Tuh, kalau air rebusan itu mungkin kadarnya tidak sebanyak yang dikunyah gitu ya. Jadi baiknya memang yang sebelum makan gitu ya. Tapi lihat dulu kondisinya. Jika memang ada gangguan lambung, baiknya kita gunakan, kita konsumsi sesudah makan saja atau pada saat makan. Kita cari aman deh ya. Baik, selanjutnya, Neng. Ya, baik. Selanjutnya dari Ibu Hinariosiana. Jika remaja dewasa mengalami keputihan grade 2 disertai rasa gatal, berlangsung selama 3-4 hari. Lalu setelah itu tidak ada lagi muncul keputihan dan tidak berkonsultasi ke dokter. Tapi bulan depannya muncul lagi. Apakah bisa menggunakan pembersih kewarnitaan seperti Sumber Ayu yang dijual di
apotek atau minimarket, dan apakah aman jika digunakan setiap hari? Hmm. Eh, Seperti yang telah saya paparkan tadi ya, kita harus bisa sebisa mungkin ya menghindari pemakaian sabun atau pembersih ya, apalagi yang ada aromanya gitu ya, kecuali kalau memang berbahan alami gitu. Kalau tadi kan disebutkan juga tuh merek tertentu. Saya sih lebih cenderung menyarankan, merekomendasikan air rebusan ini aja, daun sirih gitu ya. Soalnya eh, tidak ada efek samping yang beresiko gitu ya. Jadi apalagi ini eh, remaja ya, berarti kan organ intimnya masih utuh itu ya. Jadi sayang sekali jika sudah memakai apa itu tambahan sabun pembersih yang kurang apa ya, kurang bisa dijamin gitu ya. Mohon izin Ibu, suaranya putus-putus. Jadi meskipun masih remaja dewasa, air rebusan saja, air rebusan daun sirih. Hanya saja tidak dilakukan setiap hari gitu ya. Oh gitu ya. Tapi sinyalnya full di sini. Sekarang gimana, Neng? Sudah Sinyal di sini full sih. Sekarang bagaimana? sudah kembali. Udah ya? Jelas Ibu, Baik, saya sudah lanjutkan kembali jelas. kembali ya. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi, sekali lagi, saya lebih merekomendasikan penggunaan bahan alami saja. Apalagi ini untuk remaja ya. Eh, tidak beresiko, tidak mengambil resiko untuk memakai, mengapply, menerapkan sesuatu yang belum tentu terjamin gitu ya. Nah, untuk apalagi ini hanya berlangsung 4 hari. Saya pikir mungkin gatalnya hanya pada saat kelembabannya sedang mencapai apa ya, kondisi yang tinggi gitu. Sehingga terjadi apa ya, gatal. Setelah itu kan hilang ya. Nah, saya pikir ini mungkin masih normal. Saya rasa ini masih normal. Jadi bukan suatu penyakit. Kecuali karena ya, kalau kita bisa bedakan jika memang ini adalah penyakit, itu berlangsungnya bisa berhari-hari itu gatalnya. Dan apa ya, nggak nyaman, terus sampai berkemih juga, panas, perih gitu ya. Kemudian perut bawahnya juga terasa nyeri. Gitu. Kalau tidak ada gejala itu, berarti masih fisiologis, masih normal. Mudah-mudahan bisa menjawab. Selanjutnya, Ya. Baik, untuk selanjutnya kita ke yang ingin bertanya langsung ya Bu ya. Ada Ibu Yani Novi, silahkan Bu Yani, saya persilahkan. Hai, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin bertanya, kalau posisi ibu sudah pernah melahirkan dan ibu ber-KB, keputihan masih normal, tapi punya keluhan sakit pinggang dan badan sering pegal. Kira-kira terapi yang perlu diterapkan untuk kesehariannya, untuk menjaga kesehatan organ kewanitaannya, seperti apa ya? Terima kasih. terima kasih Baik, pertanyaannya silakan ya, Bu Yani. pertanyaannya bagus. Iya, Ibu Yani sudah melahirkan berapa anaknya? Sudah melahirkan berapa kali ya? Ya, kalau saya udah 4 kali, Bun. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kemudian sekarang memakai kontrasepsinya berupa apa? Suntik Suntik. Yang 3 bulan sekali apa yang sebulan sekali, Bu? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Saya sarankan untuk penggunaan eh,
kontrasepsi suntik setelah 1 tahun itu diganti ya Bu ya, menggunakan menggunakan kontrasepsi yang lain. Saya mungkin dengan pemasangan intrauterine device atau IUD ya, tuh. Atau bisa menggunakan kondom gitu ya untuk prianya. Nah, untuk apa? Karena wanita itu kan hormonnya fluktuatif ya. Kita itu ada siklus yang namanya haid gitu. Ibu sekarang usia berapa, Bu? Saya sudah 39. 39. Mudah-mudahan masih panjang menuju masa menopause ya, karena kalau sudah menopause itu lebih banyak yang dirasakan. Mungkin sakit pinggang itu kita cek kembali, sebetulnya minumnya cukup tidak 0,03 liter dikali volume air yang harus kita konsumsi. Tuh. Kemudian sering pegal bagian apa tadi ya? Maaf, saya kelewat tuh. Ada keluhan Di, apa lagi, Bu? di pinggang. Oh iya, hanya di pinggang saja. Berarti di pinggang itu di bagian punggung sebelah bawah ya, Bu ya? Kiri kanan. Iya, Ya, mungkin kurang konsumsi air mineral, Ibu ya. Atau memang pekerjaan Ibu lebih banyak menggunakan tumpuan dari bagian itu. Nah, saya sarankan Ibu lakukan peregangan. Bisa juga dengan minum herbal tadi ya, ramuan yang sudah saya sebutkan tadi, yang ada jahenya, ada kunyit, kemudian ada ketumbar. Nah, itu bisa Ibu minum konsumsi setiap hari, rutin ya Bu ya, selama 5 hari berturut-turut. Nah, kita lihat setelah itu apakah ada perkembangan atau tidak. Tapi yang jelas kan Ibu tidak ada keputihan ya Bu ya. Nah, jadi ramuan yang tadi itu bisa dianggap sebagai detoks rahim yang mungkin membuat buah pinggang ibu terasa pegal. Hmm. Olahraga Bu, dirutinkan. Lakukan peregangan, peregangan sambil duduk, atau sambil berdiri di atas kursi, gitu. Banyak kayak di YouTube, banyak juga di media-media lain yang bisa dilihat. Mudah-mudahan cukup menjawab ya Bu ya. Salam sehat selalu. ya baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama Bu Yani. Ya, baik, kita lanjut Bu Lani. Ada Bu Ya. Apoteker Angelia yang ingin bertanya kembali. Silakan Bu Angel, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi nggak Ibu? Tadi kan disebutkan tuh keputihan, ada yang warnanya putih abu-abu yang disebabkan oleh virus, bisa dari HPV atau kandiloma yang menyebabkan adanya kutil juga nih. Hmm, Ya, ya. nah yang ingin saya tanyakan, untuk kutilnya itu, untuk pengobatannya seperti apa Ibu? Hmm, Apa kan sepertinya kalau dengan hanya menggunakan daun sirih dan rebusan-rebusan itu saya rasa tidak mungkin itu copot sendiri kayak gitu. Apakah ada hmm, pengobatan atau tindakan lainnya, mungkin laser atau apa seperti itu. Terima kasih Ibu. oke. Ya, mungkin itu di luar ini ya, nggak apa-apa. Mohon maaf teman-teman ya semuanya. Ini agak di luar konteks kita, tapi yang sepanjang yang saya tahu, yang adanya kandiloma itu atau adiomiosis, adanya kutil di daerah vagina atau kalau enggak juga di dalam rahim, biasanya selain dengan kita mengkonsumsi herbal juga ya dilakukan tindakan medis terlebih dahulu gitu karena memang itu harus dibuang gitu ya, harus dilepas. Itu biasanya dengan tindakan kuretes atau kuret ya yang kita kenal dengan istilah kuret. Dengan kuret atau dengan laparoskopi. Jadi untuk untuk meyakinkan
bahwa itu adalah suatu kandiloma atau kutil, itu dipastikan lewat pemeriksaan USG dulu. Biasanya USG-nya juga intravaginal, karena kalau USG yang hanya di permukaan kulit perut itu kurang signifikan ya. Jadi harus yang memang intravaginal. Nah, mungkin ada itu ya, apa, tiga tindakan medis itu. Tapi selain itu, kalau memang kita yakin ya, kita gunakan setelah 3 bulan pemakaian herbal tersebut, dievaluasi setelah kita USG, kita periksa lagi apakah itu masih ada atau tidak. Gitu. Saya yakin dengan keyakinan yang penuh, dengan usaha yang tak ada henti, em, minum herbal dengan apa ya, dengan rutin itu pasti akan membuahkan hasil, insya Allah. Ya, mudah-mudahan menjawab, Bu Angel. Oke, terima kasih Ibu. Oke. Baik, kita lanjut lagi Bu Lani. Ada pertanyaan dari apoteker Veronica Putri. Pertanyaannya adalah, apakah ada kaitannya keputihan dengan siklus menstruasi? Apakah keputihan mempengaruhi siklus menstruasi? Izin Ibu belum di-unmute. Tadi sudah saya paparkan di awal slide bahwa di dalam tubuh wanita itu ada yang namanya siklus keputihan. Nah, itu hubung kaitnya erat dengan siklus menstruasi gitu ya. Jadi siklus menstruasi itu biasanya disertai juga dengan pengeluaran lendir. Ya. Lendir itu mengandung hormon biasanya. Ada yang untuk menyebabkan meluruhnya bantalan-bantalan di dinding rahim yang nantinya akan keluar menjadi darah haid. Nah, sebelum haid juga kan kita ada yang namanya PMS. Premenstrual syndrome itu juga bisa ditandai dengan adanya pengeluaran sekret tadi berupa keputihan. Gitu. Jadi ini ada berhubungan sangat erat. Tapi jika keputihan ini menurut saya tidak mengganggu siklus menstruasi, tuh ya. Justru sebaliknya, jika menstruasinya yang siklusnya kurang kurang normal, maksudnya tidak seperti biasanya kebanyakan orang, nah biasanya akan timbul keputihan gitu. Nah, ini diakibatkan oleh kelainan dari hormon. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih Bu Lani atas jawabannya dan juga Bapak Ibu semua atas pertanyaannya. Kita masih ada beberapa menit lagi. Silahkan, saya masih buka untuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin atau masih ingin mengutarakan pertanyaannya, saya persilahkan. Ya, silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan. Masih kita buka untuk sesi Q&A sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Ya, baik. Sepertinya dirasa cukup Bapak Ibu untuk sesi Q&A-nya. Oke, jika memang sudah,
Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi Bu Lani atas kehadirannya di siang hingga sore hari ini. Banyak sekali tentunya ilmu yang Bu Lani sharing ke kami semua sehingga kita bisa mendapatkan upgrade ilmu maupun insight-insight baru terkait dengan keputihan dan juga ramuan herbal untuk mengatasi keputihan. Semoga sehat selalu Bu Lani dan sampai bertemu kembali di webinar-webinar selanjutnya. Baik, terima kasih kembali. Salam sehat buat semuanya ya. Ingat, wanita selalu menjaga higienitasnya, ya, agar menjadi wanita yang sehat luar dalam, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Lani. Sama-sama Ibu. Izin saya live duluan ya, Neng Linda. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ya, baik dan baik untuk Bapak Ibu peserta webinar herbal pada sore hari ini. Mohon izin saya mengingatkan kembali, mohon untuk bisa mengisi link presensi yang sudah kami kirimkan di kolom chat untuk klaim sertifikat webinar pada sore hari ini. Karena apabila Bapak Ibu tidak mengisi link presensi, maka mohon izin untuk sertifikat webinar tidak dapat kami berikan. Dan kami informasikan juga untuk recording dan juga materi webinar pada siang hingga sore hari ini akan kami post di YouTube Mtres. Jadi Bapak Ibu mohon untuk bisa dicek secara berkala di YouTube kami, yaitu ada di Mtres Official. Nanti recordingnya akan kami upload di YouTube dan juga untuk materinya akan kami sematkan linknya di deskripsi video. Jadi bisa mohon untuk bersabar ya, karena kami juga perlu proses editing dan juga mempersiapkannya untuk siap upload. Ya, baik. Sebelum kita akhiri sesi webinar pada sore hari ini, saya Dinda mohon maaf apabila ada kendala maupun kekurangan selama webinar hari ini berjalan. Sebelum saya tutup untuk webinar pada hari ini, mohon izin saya untuk memberikan sedikit informasi terkait pelatihan ataupun webinar herbal yang akan kami selenggarakan di Mtres, tentunya di bulan Januari maupun hingga Februari 2024. Baik, izin saya share screen ya Bapak Ibu. Takutnya sinyalnya soalnya gini. Oke, baik. Apakah slide saya bisa terlihat Bapak Ibu? Terlihat Mbak. Terlihat Kak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ya, baik, di sini saya akan memaparkan beberapa program kami tentunya terkait herbal yang akan diselenggarakan di bulan Januari hingga Februari 2024. Yang mana agenda terdekat kami yaitu kami membuka webinar dan workshop series tentang penerapan herbal komplementer dalam mendukung terapi kesehatan dengan pemanfaatan bahan alam. Untuk webinar ini dilaksanakan hari Sabtu besok tanggal 20 Januari dilaksanakan pukul 8 hingga 12 siang ya Bapak Ibu ya, dengan 2 trainer kami yang tentunya merupakan seorang praktisi maupun akademisi herbal dan sangat expert sekali di bidang herbal, yaitu ada Bapak Dr. Apoteker Fahrauk Faramayuda, SSI MSc, dan juga ada Bapak Apoteker Walid Adriansyah. Yang mana untuk webinar ini kita akan membahas tentang aspek keamanan obat tradisional dan juga inovasi pengolahan jamu modern. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang ingin atau memiliki ketertarikan belajar terkait herbal, bisa ikut webinarnya di kami, yaitu yang akan diselenggarakan tanggal 20 Januari. Dan bagaimana untuk pendaftarannya? Untuk pendaftarannya Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon kami di 0812 8954 4344. Dan selanjutnya ada juga program pelatihan pembuatan jamu segar, di mana program ini merupakan program hybrid ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ikut secara online bisa, ataupun yang rumahnya di daerah Jakarta Barat dan sekitarnya ya, yang masih memungkinkan untuk ke Aintres Jakarta, kami juga membuka pelatihannya untuk kelas offline. Ini diadakan di bulan depan yaitu tanggal 20 Februari, tepatnya di pukul 9 hingga 12.
Nah, untuk yang terakhir, kami juga membuka pelatihan herbalis dasar, yang mana output dari pelatihan ini sendiri adalah untuk sertifikasi herbalis BNSPRI. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang ada niatan atau ketertarikan untuk mengikuti sertifikasi herbalis dan ingin belajar dari dasar, kami bisa sarankan untuk mengikuti pelatihan herbalis dasar. Gitu. Nah, ini akan diselenggarakan tanggal 13 Februari. Kalau untuk sesi pelatihan herbalis dasar ini hanya via online, Bapak Ibu ya, hanya bisa diikuti secara online via Zoom, dimulai pukul 8 hingga 12 siang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait program kami di bulan Januari hingga Februari 2024. Bagi yang memang berminat ataupun tertarik untuk mengikutinya, silahkan boleh hubungi nomor CS kami. Sekali lagi saya sampaikan di 0812 8954 4344. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat sore Bapak Ibu, semoga sehat selalu dan sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda.